Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Seminar Keuangan Digital Syariah Berseri, Kelompok Studi Fintech Syariah dengan tema Fintech Disrupsi yang Membangun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada para audiens yang sudah berkenan hadir pada acara seminar ini. Yang terhormat, Ibu Hedwigis Esti selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Hidayat Sofyan selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Yang kami hormati kedua narasumber kami, Bapak Dedi serta Ibu Mahaning. Terima kasih atas kesempatannya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak dan teman-teman panitia yang saya cintai. Hadirin yang kami hormati, saya Adinda Humaira selaku MC pada acara hari ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan dilakukan launching oleh Bapak Hidayat Sofyan selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Yang kedua, kata sambutan oleh Kaprodi Ekonomi Syariah. Yang ketiga, pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Raja Andika serta pembacaan sari tilawah oleh Saudari Syafira.
Yang keempat, pemberian plakat serta sertifikat kepada narasumber. Yang kelima, sesi foto bersama planning, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kesembilan, moderator akan memberikan kesimpulan, dan yang terakhir, acara akan ditutup oleh MC. Selanjutnya, acara syariah kepada Bapak Hidayat Sofyan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasya'una ila yasha'allahu rabbul alamin. Wa qala aidan fi kitabil karim wa makarullah wallahu khairul makirin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar Fintech Syariah ini pertama-tama kami resmikan sesuai dengan yang disampaikan MC. Kemudian perkenankan saya menyampaikan sedikit kata sambutan bahwa pada hari ini kita hari yang berbahagia. Kita sudah boleh dibilang terlepas dari pandemi COVID-19. Padahal sehubungan dengan disrupsi sesuai dengan judul dari webinar ini pandemi COVID-19 sebagai salah satu penyebab percepatan disrupsi seperti ini. Selain ada revolusi 4.0, kemudian juga terjadi perubahan iklim, ini salah satunya. Bagaimana kita ketahui, disrupsi ini merupakan masa terjadinya perubahan dan inovasi yang secara masif, sehingga di sini menyebabkan suatu hal yang begitu cepat dan membutuhkan kesiapan semua pihak di zaman ini untuk berubah, dan terbukti banyak yang tidak ikuti perubahan ini, maka mereka tergilas sesuai dengan syair dari seorang penyair Muslim, Muhammad Iqbal, tidak ada tempat yang ini bagi siapa yang statis, tidak dinamis, tidak berubah, pasti tergilas. Itu syair yang saya ingat waktu saya masih mahasiswa. Jadi dalam hal ini, maka kita inginkan untuk disrupsi ini adalah suatu rahmat dari Allah SWT. Dalam Fintech Syariah ini, kita kembalikan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dibuat manusia atau yang dibuat alam, kita menginginkan segala hikmah dan segala hal yang positif. Dan kita berlindung pada Allah dari segala yang negatif. Allah telah nyatakan juga dalam Ali Imran 54, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka ini juga senantiasa membuat makar. Tetapi Allah juga membuat makar. Dan sebaik-baik makar itu adalah makarnya Allah SWT. Saya mengingatkan pada kita semua dan kaum muslimin, dalam menyongsong segala hal yang terjadi di zaman ini, salah satunya disrupsi ini, maka kita dalam keyakinan yang penuh pada Allah SWT, apapun yang terjadi, termasuk menghadapi pandemi ini, terbukti walaupun takdirnya memang ada yang terkena dan mendahului kita, tapi banyak di antara kita yang masih Allah lindungi dan Allah pelihara.
Bagaimana Allah dalam surat Al-Insan dan sejalan dengan itu juga surat At-Takwir. Allah firman, la tasya'una ila yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mengendaki sesuatu melainkan kehendak Allah yang akan berlaku, Tuhan semesta alam. Jadi jangan sekali-kali saya ingatkan kita melepaskan pola pikir kita, pembahasan kita lepaskan dari konteks eksistensi keberadaan Allah di muka bumi ini. Inilah karena kita indeks syariah tentunya tidak lepas lagi dari tauhid, keyakinan yang penuh kepada Allah SWT. Di samping kita berusaha sungguh-sungguh. Umat Islam telah tercatat sangat bagus prestasinya di bidang sains dan teknologi. Kita di zaman akhir ini juga tidak ketinggalan apa yang sudah dilakukan pendahulu kita, Al-Khwarizmi, Sina, mereka pakar-pakar yang telah tercatat dalam sejarah, masuk Al-Kemi, Al-Jabar, itu adalah tokoh-tokoh muslim yang betul-betul menorehkan prestasi yang tinggi. Zaman sekarang ini juga kita harapkan umat Islam generasi sekarang tidak kalah dengan yang terdahulu. Kita punya konsep ilmu pengetahuan yang betul-betul sesuai dengan Allah katakan. Baiklah, tidak berpanjang kata, maka saya resmikan dan saya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini kita launching. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Hidayat Sofyan atas pembukaan dan kata sambutannya. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Raja. Kepada Saudara Raja saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari seluruh hadirin, sebelum kita memulai acara seminar keuangan digital syariah dengan tema fintech disrupsi yang membangun, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah agar acara ini diberi kelancaran, manfaat, serta mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti jami'in syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah acara hari ini. Ridhoilah dan cintailah kami sebagaimana kami mencintaimu dan Rasul-Mu. Berikanlah kami akhlak yang baik, dan sehatkanlah badan, akal, serta jiwa kami. Dan jauhkanlah kami dari sisa api neraka. Allahumma ghfirli warhamni wajburni. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama berdoa untuk kesuksesan acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Raja Andika dan Syafira Risalah. Kepada Saudara Raja dan Saudari Syafira, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibawakan oleh Saudara Raja dan Saudara Syafira Salah. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat kepada narasumber kami, kepada Bapak Dedi dan Ibu Mahani dimohon untuk maju ke depan. Dan penyerahan akan dilakukan oleh Bapak Hidayat Sofyan selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Pada Bapak Hidayat Sofyan kami persilahkan.
Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sebelum acara saya serahkan kepada moderator, izinkan saya untuk membacakan CV moderator. CV ini yang bernama Ibu Prameswara Samova Nadia SE MSI. Riwayat pendidikan, Ibu Prameswara telah mengenyam pendidikan di STIE Perbanas Jakarta dengan jurusan S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan pada tahun 1997 hingga 2002. Dilanjutkan dengan S2 Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia pada tahun 2007 hingga 2009. Beliau saat ini adalah seorang reviewer Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada Ibu Prameswara selaku moderator pada acara hari ini. Untuk moderator kami persilahkan. Terima kasih Bu Aya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disrupsi. Ya. Disrupsi itu secara etimologi artinya mengganggu. Kata ini biasa disematkan pada inovasi digital yang memang diakui banyak sekali merubah kebiasaan masyarakat, merubah bisnis juga ya. Dan di sini dilihat ketangguhan dari perusahaan bukan hanya dari seberapa kuat modal yang dimiliki, bukan dari seberapa banyak SDM yang dimiliki, tapi juga dari seberapa mampu perusahaan itu mengikuti arus zaman, meskipun bukan berarti terbawa oleh arus yang tidak terkendali ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mampu, maka dia akan terus mengikuti arus disrupsi ini dengan baik. Sedangkan bagi yang tidak mampu, nah inilah yang sebenarnya mengeluhkan disrupsi ini mengganggu bisnis kami. Ya, di sini boleh dibilang salah satu yang termasuk ke dalam disruptif tersebut adalah fintech. Karena kita akan bicara mengenai fintech, dan akan terus ada lanjutan diskusi-diskusi fintech sampai 10 seri insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kita mulai dari awal di mana kita akan bercerita fintech itu memang disrupsi, tapi ini sebenarnya disrupsi yang membangunkan ya. Tuh, kurang lebih bahasannya ada di situ, dan alhamdulillah setelah hadir bersama kita di sini 2 orang pembicara yang luar biasa
kita sambut. Yang pertama adalah Bapak Dedi Wibowo dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Beliau di sini menjabat sebagai Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah. Pak Dedi ini boleh kita berbangga hati sedikit ya, alumni Perbanas loh. Jadi dulu sama kayak saya, masih setia Perbanas. Terus juga pengalaman beliau alhamdulillah sudah banyak, sudah 25 tahun. Kemudian juga bidangnya juga banyak, IT iya juga, entrepreneurship and innovation iya juga, digital transformation iya juga, dan tentu saja ada bau-bau Islamnya nih, Islamic banking ya. Itu nanti Pak Dedi akan menjelaskan tentang disruptif tersebut. Kemudian yang kedua adalah Ibu Mahaning. Ibu Mahaning di sini adalah sebenarnya praktisi fintech loh. Kita beruntung banget nih ada praktisi fintech di sini ya. Bu Mahaning itu pernah di Insurtech. Tapi saat ini Ibu Mahaning fokus untuk mengelola supaya fintech syariah di Indonesia makin berkembang dengan jabatan sebagai Direktur Eksekutif. Kita sambut pembicara kita, Ibu Mahaning dan Pak Dedi. Oke, baik, itu perkenalan dari kami sekilas saja. Nanti akan kenal lebih jauh dengan mereka setelah kita mendengarkan pemaparannya. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan dulu kepada Pak Dedi ya. Ya, silahkan Pak Dedi untuk memaparkan materi. Terima kasih. Saya manggil Ibu Prameswara itu agak kaku, biasanya Bu Waya gitu kan. Yang saya hormati Bu Waya selaku moderator, Pak, ini dosen saya dulu waktu S1, Pak Hidayat Sofyan, sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, Ibu Mahaning sebagai bicara dan juga Direktur Eksekutif AFSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, cukup berbangga sih saya bisa kembali ke alma mater gitu ya. 30 tahun yang lalu saya kuliah di sini mulai dan selesai 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Undangan pada pagi hari ini bicara tadi disampaikan oleh moderator adalah mengenai disrupsi. Disrupsi tadi disampaikan secara etimologi artinya gangguan. Yang memang dari zaman dulu sampai sekarang ya selalu ada. Boleh coba kita lihat slide selanjutnya. Dua slide, satu CV, satu lagi slide berikutnya. Ya, selanjutnya. Nah, dari mulai kita mengenal revolusi industri 1.0 sampai hari ini, bahkan mungkin dari sebelumnya, yang namanya disrupsi itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Karena disrupsi itu manusia bisa bertumbuh, bisa lebih baik, bisa lebih maju. Oh ya, sebelum lanjut, saya membagi pembicaraan saya menjadi 3 section. Section pertama bicara disrupsi, section kedua bicara disrupsi di dalam ekonomi, dalam keuangan syariah. Yang ketiga disrupsi apa yang sudah KNEKS lakukan dalam menghadapi disrupsi ini. Nah, kembali kepada pembicaraan awal saya tadi bahwa yang namanya disrupsi, ngomong-ngomong berapa lama ini? Oh, kira 3 SKS. Ya. Disrupsi ini selalu ada. Ya. Pada revolusi industri 1.0 ada namanya ketel uap, mesin uap. Itu mendisrupsi karena sebelumnya manusia menggunakan tenaga hewan dalam melakukan industrialisasi. Pada revolusi industri 2.0
bicaralah mengenai listrik. Listrik mendisrupsi semuanya. Karena dengan adanya listrik, hari ini kalau anak zaman now, kalau pergi kemana-mana, pasti yang pertama dicari colokan, kedua wifi. Pertama colokan itu kenapa? Karena ketergantungan sama listrik. Kalau mungkin di orang di abad sebelum 8 tahun 18-an itu mungkin nggak nyari listrik, tapi sekarang apa-apa listrik. Di 3.0 bicara mulai komputer, bicara mulai menghitung dengan cara otomatis, walaupun komputernya masih segede lemari. Kemudian 4.0 pada tahun 1969 sebenarnya sudah muncul namanya internet, yang hari ini tiada hidup tanpa internet gitu kan. Hari ini kemana-mana internet, karena bahkan handphone kita pun kita udah jarang menggunakan telepon normal. Kita biasa menggunakan telepon berbasis jaringan internet. Dan 5.0 hari ini kita bicara lebih banyak lagi, ada blockchain, ada AI, ada IoT, ada cloud computing dan sebagainya. Ini semua disrupsi. Disrupsi itu kira-kira mengganggu pola kenyamanan manusia gitu. Tapi untuk lebih baik. Ya, boleh lanjut? Belum pindah itu. Nah, kalau kita bicara digital, maka kita bisa lihat tahun 90-an gitu ya. Buaya masih SMA nih kayaknya. Saya sudah kuliah gitu ya. Kita sudah mengenal waktu itu video rental gitu ya, Betamax, Betamax ya, atau udah VCD saya lupa. Tapi kira-kira itu antara Betamax sama VCD. Tapi videonya tuh kita ngerental gitu. Ada fotografi pakai ASA 400 film 36 saya masih hafal tuh. Ya, anak sekarang mungkin nggak tahu apa itu ASA 400 gitu ya. Kalau zaman dulu 36 jetek habis cari lagi Fuji buat beli filmnya. Musik ya, musik kita masih mendengar dengan menggunakan kaset dan mulai CD gitu ya. Mungkin kaset juga nggak tahu yang pitanya bisa digulung-gulung gitu kan. Nah, sementara 2010 mulai deh berubah. Ya kan? Mulai berubah. Ya, media berubah, TV berubah gitu kan. Zaman 80-an kita nonton TVRI aja gitu. Sekarang kita nonton TV juga enggak, jangan-jangan gitu kan. Karena saking banyaknya channel bingung. Gitu. 2015 mulai merambah ke keuangan, kesehatan. Makanya fintech itu mulai terkenal. Sebenarnya fintech itu enggak 2015 juga gitu. Ya, fintech itu pertama kali, kebetulan disertasi saya Bu Mahending bicara fintech. Jadi fintech itu pertama kali di state oleh Vice President Citibank pada satu acara bicara mengenai jasa keuangan yang menggunakan teknologi, jadilah fintech gitu. Nah, kemudian 2015 itu mulai menyebar keuangan, kesehatan ya, telemedicine, otomotif. Ya, sekarang mobil semua pakai komputer dalamnya itu. Di kap mesinnya ada komputer. Ya. 2020 semua terdisrupsi dengan alasan keamanan, termasuk sekolah. Makanya perbankan hanya online. Online, full online. Kenapa? Semuanya menggunakan teknologi. Waktu 2010 gitu kan, orang tua bilang gini sama anaknya, jangan banyak main gadget ya, nanti mengganggu, nggak boleh. 2020 semua suruh pakai gadget. Ya, itu disrupsi banget itu. Ya, orang tua dulu kayaknya kita nggak boleh main gadget deh. Sekarang kok semua anak harus pakai gadget gitu kan. Nah ini ya namanya itu disrupsi. Gitu. Namanya itu disrupsi. Lanjut. Nah kalau kita mau ngomong disrupsi, saya suka menggunakan model Kubler-Ross change curve. Ini biasanya dipakai kalau kita melihat orang itu bagaimana menghadapi perubahan. Nah gitu. Jadi disrupsi itu adalah perubahan dari zona nyaman, tahu-tahu ada sedikit, bukan sedikit mungkin, berubah gitu, berubah dan bagaimana dia menghadapinya. Sayangnya disrupsi ini orang pasti pertama kali pasti tolak, deny, enggak gitu kan. Ya pertama kali musibah COVID ya, atau bagi teknologi mungkin bukan musibah, itu berkah COVID itu jangan-jangan gitu ya.
Karena dengan COVID semuanya teknologi menjadi terpakai full utilize gitu kan. Jadi mungkin bagi beberapa orang itu musibah, bagi orang teknologi Ada ini kriteria berkah gitu. ini ya? Karena dengan Kriteria COVID semua harus tergali di teknologi. lektor, Tapi harus pertama kali doktor orang gitu pasti nggak ada deny, ya itu ya? pasti tolak. Belum. Udah nolak dia frustasi. Aduh kok gini ya gitu. Ya kan, disuruh di rumah apa. Ya kan, bagi yang udah berkeluarga dari pagi sampai malam ketemunya dia terus gitu kan. Ya, udah gitu nggak sehari, berbulan-bulan. Ya kan, semuanya pakai teknologi. Ketemu orang minta kirim makanan gitu, kan cantolin di pagar, kira-kira gitu. Ya, frustasi, depresi. Nah, tinggal bagaimana orang itu bisa kembali normal, bereksperimen dengan hal baru. Yang hari ini kalau disuruh, ya misalnya di kampus-kampus saya melihat gitu ya, ayo kelasnya offline, enakan online Pak, gitu kan. Ya, walaupun online itu saya pertama kali curiga gitu kan, ini kenapa disaut dipanggil gak ada yang nyaut gitu. Ternyata saya ngelihat kejadian di keluarga saya sendiri, mahasiswa, anak saya sih. Ya, komputernya nyala, dosennya ngajar, dia di alam lain. Ya. Itu disrupsi bagi dosen sebenarnya. Bagaimana ngajar tinggal tidur sama mahasiswanya gitu. Kameranya nyala, entah foto, entah apa gitu. Ya, nah itu namanya disrupsi. Sehingga keputusannya accept integrasi dengan berbagai perubahan yang ada. Tapi yang pasti ini butuh waktu. Ya, butuh waktu. Yang saya katakan juga sama teman fintech biasanya butuh waktu ini kita mau bikin cepat atau kita mau bikin lama gitu. Karena jangan sampai momentumnya hilang. Ya. Jadi kemenangan itu bukan masalah ya kita menghadapi atau sesuatu kejatuhan bagaimana kita berdiri, bukan, tetapi selalu rise kapan kita jatuh. Ya, kalau orang bisnis UKM tahu tuh Buaya, ya sama sangat akrab dengan yang namanya lagu Jatuh Bangun. Nah, karena kapan kita jatuh langsung bangun lagi, gitu. Nah, itulah yang namanya disrupsi. Jadi sampai kapanpun akan disrupsi. Satu contoh yang saya sering dengar dari Prof. Renal Kasali, salah satu guru saya juga, itu tukang es batu gitu. Itu disrupsi juga. Zaman saya kecil kalau puasa, kalau sore cari es balok untuk bikin es apa gitu di rumah gitu kan ya. Hari ini mana ada tukang jual es balok atau yang nyari es balok kalau sore-sore. Kenapa? Karena semua orang punya kulkas. Itu disrupsi. Sehingga tukang es balok tersingkir karena nggak ada gitu. Nah, itu kira-kira satu contoh yang tidak hanya di teknologi komputer, tapi di kehidupan sehari-hari yang namanya disrupsi selalu ada. Baik, lanjut. Next. Nah, di slide selanjutnya, saya mau mengatakan bahwa hal ini juga terjadi pada hari ini. Karena generasi hari ini itu sebagian besar didominasi oleh generasi di atas tahun 90-an. 60% lebih, ya slide-nya belum ganti ini. Ya, oh sudah ya. Oh, kayaknya cepetan di internet rupanya sekarang ya. Lebih dari 60% demografi hari ini itu didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z gitu. Mungkin kayak saya, kayak Pak Sofyan, Buaya, Bu Maning, Bu Maning masih muda sih. Kalau saya sama Pak Sofyan ini kan udah generasinya sudah ya. Enggak lah Pak, X Pak. X Pak. Ya. Kita mulai berpikir kita harus sudah mulai menyingkir gitu. Karena ternyata 60% sekarang didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z. Artinya bagi kita itu, bagi generasi X, generasi saya sama Pak Sofyan itu kita mulai berpikir setiap disrupsi ini merepotkan gitu ya. Sampai saya punya orang tua, ayah saya usia 84 tahun, itu disrupsinya habis-habisan. Tapi sekarang dia tiap hari main WA. Sama kirim video. Udah ngerti gitu. Ya. Tapi itu disrupsi. Disrupsi.
bisa SMS-nya udah bagus gitu kan, tapi sekarang dia bisa WA, bisa nonton YouTube gitu. Tapi bagi generasi milenial, adaptasinya itu cepat, ya. Dan 98,2% orang di Indonesia itu mengaksesnya melalui smartphone, ya. Dan karenanya diperlukan berbagai kompetensi yang diharapkan agar kita orang itu bisa menghadapi disrupsi dengan cara yang sangat smooth gitu. Ada bisnis model, capability building. Hari ini muncul lagi namanya ChatGPT. Wah, keren tuh. Ya. Saya lagi curiga jangan-jangan tuh mahasiswa saya ujian pakai ChatGPT. Waduh, saya bilang. Ya. Makanya mungkin mulai semester ini dosen-dosen pada berpikir semua ujian pakai tulisan tangan. Karena ChatGPT begitu kita masuk kata keyword langsung jadi artikel gitu kan. Wah, ini seru banget ini gitu ya. Dia AI soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh ya dalam kondisi disrupsi apa yang berubah gitu. Saya ambil contoh 2. Pertama, media telco entertainment. Dulu ada koran, toko buku, magazine, iPod, ya generasi sekarang nggak tahu iPod nggak ya, itu kira-kira tahun 2000-an lah itu ya, print ads, music album, TV cable dan sebagainya. Sekarang yang berubah apa coba? Streaming, voucher game, ya, sinema aja sudah ganti sekarang menuju ke streaming tadi, ya, sebut apa, Netflix, Disney, Hotstar, HBO, View, WeChat, WeTV, video. Ya jadi kalau orang mau ke bioskop, saya nggak ngerti mau nonton film beneran atau mau ngapain. Tetapi karena semuanya udah ada di mana, dari di rumah. Gitu. Belum lama ada film yang sangat hits tahun lalu yang main Tom Cruise, ya, film mengenai pesawat tempur, kesukaan saya itu kebetulan Pak Hidayat ya. Tahu-tahu nggak lama udah ada di HBO Go, gitu, ya. Belum lama juga ada teman saya ngomel-ngomel, dia nonton Wakanda Forever di bioskop, 2 minggu kemudian muncul di Disney. Ini aduh katanya rugi saya nonton, ya. Jadi ini mulai berubah nih, ya, ada yang fall, ada yang rise. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah keuangan. Keuangan zaman saya pertama kerja di bidang keuangan. Ini kenapa loncatnya jauh banget ya? Bidang keuangan, ya. Nah, itu saya masih bicara ya walaupun udah agak advance gitu ya, cash management, kemudian payment point gitu ya. Kemudian ada ATM. ATM itu juga fintech sebenarnya. Ya. Kemudian udah ada yang namanya SMS banking, udah namanya internet banking. Tapi hari ini nanti Bu Hamaning mungkin akan jelaskan lebih banyak bahwa fintech itu not only terima bayar, not only terima simpenan, bukan hanya pinjol gitu. Walaupun yang paling gede kontribusinya tetap pinjol, ya. Tetap pinjol karena nggak tahu ya orang kita butuh pinjaman terus gitu ya gitu ya. Utang-utang. Jangan ngutang deh pokoknya. Ya, tapi sampai cryptocurrency, ya, kemudian bicara blockchain, kita bicara scoring, bicara financial planning gitu. Itu semua ada dalam teknologi keuangan hari ini. Dan ini adalah disrupsi yang luar biasa. Kenapa? Karena berbagai hal ada di dalam finansial teknologi, hampir semua hal, gitu, ya. Sampai mungkin untuk pengembangannya pun kadang-kadang teman-teman di fintech ngerem gitu kan, karena begitu dijalankan tuh otak kreatifnya itu, wah, nggak berhenti, benar nggak Bu Mehning? Ya kan? Ini bisa, entar tuh regulasi ada apa enggak? Gitu. Aturannya ada apa enggak? Gitu. Ya, itu kira-kira. Lanjut. Masih lama loh, saya masih berapa puluh slide lagi. Nah, di syariah bank sendiri, di ekonomi keuangan syariah, itu apa trennya hari ini? Pertama, digital only syariah bank. Jadi bank syariah yang nggak punya cabang, digital doang.
Ya, ada bank yang seperti itu. Ya, bahkan di Eropa, di UK itu ada bank syariah pertama kali dulu paling besar itu sudah menutup cabang retail terakhirnya. Jadi tinggal satu kantor doang gitu. Ya kan? Hanya yang digital only karena saya pernah nanya sama teman di cabang. Teman di perbankan gitu ya. Cabang kamu gimana? Sepi. Atau saya nanya sama mahasiswa biasanya. Mau jadi apa? Kerja di bank, Pak. Mau jadi apa? Teller, Pak. Teller buat apa kerjaannya? Terima uang, udah ada CDM. Narik uang, udah ada ATM. Transfer, udah ada mobile banking. Teller kerjanya apa dong? Nggak ada. Ya. Oh iya Pak, jadi CS. Mau ngapain? Terima buka rekening, online. Deposito, online. Terus CS aja apa? Terima komplain, Pak. Waduh, capek deh gitu kan. Jadi hampir semua aktivitas di bank itu bisa digantikan oleh mesin. Ada yang nggak bisa sih? Sales. Ya, sales bisa diganti oleh mesin. Yang kedua, syariah compliant buy now pay later. Nah, ini isu nih. Karena buy now pay later biasanya pakai bunga. Bunga adalah riba yang diharamkan. Kata tadi yang korinya tadi, riba itu seperti orang gila kerasukan setan. Gitu Al-Baqarah begitu kan. Gitu. Ada blockchain. Nah, ini blockchain sama kripto gimana nih? Kripto itu kan nggak boleh gitu. Blockchain gimana gitu. Tapi ini isu besar karena blockchain itu sebenarnya terkait sama data gitu. Ada AI. Nah, tadi AI, artificial intelligence. Ada hyper personalization customer service. Ada encrypted data sharing. Apapun ngomongnya data hari ini. Hari ini apapun data. Jadi kalau teman-teman adik-adik dari Fakultas Ekonomi jangan takut belajar teknologi karena kedepannya Anda itu teknologi itu teman baik. Bukan urusan orang IT lagi, tapi urusan Anda. Dan nggak aneh kalau saya lihat dalam pengalaman saya di lapangan, orang ekonomi jago developing program karena developer program hari ini bukan kayak dulu, pakai sintaks gitu, enggak. Tinggal klik drag and drop, jadilah program, jadilah website gitu. Dan saya kenal banyak ya developer yang berasal dari sekolahnya ekonomi, banyak gitu. Lanjut. Saya coba cepet aja sebelum di warning sama Bu Waya. Cuma ini pergantiannya lambat di sini. Tantangannya apa? Tantangannya HR, pasti. Iya kan? SDM. Kedua, isu arsitektur jaringan. Nah, kayak gini nih, arsitektur jaringan. Prosesnya lambat pindahnya. Ya. Jadi, gimana jaringan ini bisa mendukung? Ya. Tapi hari ini makin ke sini isu jaringan itu makin murah. Dulu kita kalau beli jaringan mahal. Tapi sekarang murah banget. Dibagi per byte-nya itu murah banget. Kebutuhan anggaran. Ada yang mengatakan anggaran ETA itu mahal. Enggak. Mahal itu relatif. Kita bagi dengan outcome-nya, kita bagi dengan hasilnya selama sekian tahun. Sekarang tuh lebih murah. Lebih murah saya beli pakai online gitu dibanding saya datang ke tempat itu. Itunya harus begitu. Jangan lihat jangan lihat absolutnya gitu, tapi lihat kepada outcome-nya. Yang berikutnya sumber data tersebar. Nah, ini juga sebenarnya isu kalau ini. Sumber datanya tersebar ya. Karena adanya ego segala macam. Jadi untuk disrupsi ekonomi keuangan syariah itu kita perlu yang namanya sumber data yang jelas. Istilahnya ada konsep, ada definisi, ada cakupan gitu yang saya pelajari. Kemudian redundansi data. Ini juga masalah potensi inkonsistensi dalam data. Ini tantangan disrupsi. Karena begitu disrupsi, data mesti sama, data mesti standar. Kita ngomong mengenai ekonomi syariah, di sini sama ekonomi syariah di depan itu mesti sama. Kita ngomong halal di sini sama di depan itu sama. Yang terjadi hari ini, ada yang yakin nggak makanan di pinggir jalan depan itu halal semua? Siapa yang bisa meyakinkan? Nggak ada. Regulasi mengatakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 mengatakan, yang boleh mengatakan halal itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Apakah semuanya sudah di-assess, sudah dikurasi? Nah, itu pertanyaan besar. Sama seperti di fintech syariah atau di bank syariah, saya tanya, bank syariah memberikan pembiayaan kepada produk halal, gitu kan ya? Pertanyaannya, apakah bank syariah pernah ngecek produk yang dibeli, produk yang dikasih pembiayaan itu sudah tersertifikasi halal? Nah,
Itu pertanyaan yang mungkin ke depannya butuh jawaban. Karena undang-undang mengatakan yang boleh mengatakan halal adalah BPJPH dengan melalui Komisi Fatwa MUI. Itu. Jadi kita ngomong halal di sini, ngomong halal di sana, mesti sama. Ya, oh itu Pak Sofyan namanya gelatin aja Pak. Itu yang namanya gelatin halal sama gelatin yang dari B2 itu kodenya sama Pak. Secara HS code. Gitu. Secara HS code yang diakui untuk ekspor impor itu kodenya sama. Sehingga itu menjadi tantangan bagaimana memisahkannya begitu barang itu masuk. Gitu ya. Lanjut. Kan jaringan isunya. Saya mau menggambarkan setelah ini adalah dalam ekosistem. Karena digitalisasi, maka semuanya nggak ada yang bisa main sendiri. Semuanya harus melalui ekosistem. Ini contohnya. Ada bank digital, ada perbankan digital. Later saya akan sampaikan apa bedanya. Tetapi semuanya bermain di ekosistem. Artinya nggak ada yang bisa main sendiri. Kalau kita mengatakan misalnya Shopee, grupnya C, itu ada Cbank, dulu bank ekonomi kalau nggak salah. Ya, ada Shopee Food. Grupnya Jarum, ada Blibli, ada Blue. Ya, Aladin itu ada Alfa, ya, ada Halodoc kalau nggak salah. Kemudian GoTo itu juga ekosistem. Jadi semuanya ekosistem. Nanti saya jelaskan di KNEKS gimana kita memaintain itu. Bahwa kita mesti bermain sama-sama. Termasuk perguruan tinggi kalau kita mau sukses buaya, kita mesti membuat ekosistemnya. Karena kita terkoneksi secara digital. Sebenarnya kita punya ekosistem, Bu. Perbanas, ada kantin, ada tukang soto di depan, nasi Padang, saya masih hafal tuh. Dulu ada tukang sepatu di pojokan gitu kan ya. Itu ekosistem, Bu. Nah, tetapi sekarang ekosistem itu mesti terkoneksi secara digital. Dan pasti akan lebih luas, tidak hanya di lingkaran Setiabudi gitu, kira-kira gitu. Lanjut. Nah, sementara kalau kita bilang digitalisasi di open banking secara tren di dunia, itu kita mulai ada open API, artificial intelligence, robotik. API itu bahkan dengan ekosistem, API itu menjadi satu kewajiban yang setiap lembaga itu harapannya punya. Sehingga terkoneksinya bisa langsung. Ini saya kasih gambaran tren global adopsi open banking di dunia. Nah, kalau kita lihat yang hijau-hijau itu regulasinya ketat, tapi yang bolong nggak ada regulasinya, yang separoh regulasinya nggak penuh. Blockchain itu susah regulasinya setahu saya. Bukan regulasi bisa mengatur, hanya bisa membatasi, magerin aja gitu. Ya. API juga demikian, karena begitu buka API semuanya terkoneksi. Ya, lanjut. Saya sedikit aja di sini, saya membahas mengenai apa bedanya digital banking sama di bank digital sama perbankan digital. Ini cukup mengerikan nih, Bu Maening. Ya, makanya perbankan itu agak worry sama fintech sebenarnya. Perbankan digital itu adalah bank biasa. Cuma dikasih di-equip dengan platform digital. Baik platformnya maupun API-nya. Sehingga bank itu bisa terkoneksi. Modelnya kayak Mandiri, BNI, BRI, Danamon, BCA, itu perbankan digital. Nggak ada bank yang hidup tanpa teknologi pada hari ini. Sementara bank digital, definisinya adalah semua organisasi bisnis yang menjalankan fungsi kayak bank. Kira-kira apa itu ya? Bisa Indomart, bisa Alfa, bisa Superindo, bisa warung, bisa rumah makan Padang. Sepanjang dia punya edisi, punya POS, dia bisa tarik, bisa bayar di situ dengan QR, bisa juga mungkin tarik tunai sebenarnya gitu kalau dia mau, maka itu adalah bank digital. Jadi apapun, dan di Jawa Barat tuh Pak Sofyan, itu sudah lama. Jadi warung-warung punya POS, punya edisi, dia bisa tarik tunai, bisa bayar listrik, bisa naro, bisa segala macam. Itu bank digital. Jadi definisi bank sekarang bukan lagi lembaga hukum yang diawasi OJK dan bla 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 bla, tetapi sekarang ada yang namanya lembaga non bank yang melaksanakan transaksi kayak bank. Ini yang regulator kejar-kejaran sama itu.
Ini teman-teman di fintech mungkin bisa jelaskan gimana tuh ceritanya. Karena luar biasa. Jadi gini, kalau kita buka bank, kita bisa batasi transaksi di Indonesia aja. Kalau kita buka fintech, udah batas itu terlewati. Fintech bisa punya nasabah di Amerika, bisa punya nasabah di Australia. Bahkan kalau planet Pluto ada internet, di planet Pluto ada nasabahnya kali. Gitu. Jadi sangat-sangat borderless. Jadi itu bank digital. Nah, ke depannya bagaimana? Ya, bumi katanya kan bulat ya. Sekarang mulai lagi isu bumi itu ternyata datar gitu. Karena udah nggak ada batasnya gitu. Ya kan kalau bumi bulat kan ada batas waktu segala macam kan, Pak. Tapi begitu bumi itu datar, itu udah nggak ada batas waktu, Pak. Semuanya sama. Gitu. Lanjut. Nah, ini beberapa item mengenai kekuatan kelemahan dari perbankan tradisional dan bank digital ya. Nanti mungkin ini kalau slide di-share ini bisa dibaca atau digali ketika diskusi, tetapi yang paling penting adalah perbankan digital dari perbankan tradisional itu investasi di infrastrukturnya itu udah keburu gede gitu. Kira-kira gitu. Nggak mudah ngurangin cabang karena nyangkut PHK segala macam. Tapi bank digital itu akan lebih slim, lebih agile manuvernya karena dia tidak berinvestasi dan memang dibangun dengan kerangka tujuan menjadi bank yang digital. Dan itu berbasis pada teknologi. Ya samalah kalau kita dulu berpikir kita bikin rumah makan mahal segala macam, hari ini kita di rumah aja kalau ada pesan makanan kita masak kita kirim, nggak perlu rumah makan. Gitu kira-kira. Lanjut. Nah ini mungkin nanti Bu Mahending ya ekosistem fintech. Lanjut aja. Saya mau langsung ke KNDKS dulu. Lanjut. Nah, bagaimana KNDKS menyikapi? KNDKS adalah lembaga yang dibangun dengan peraturan Presiden nomor 21 tahun 2020. Ya. Nah, kita punya master plan, MEXI, kebetulan Bu Waya itu ikut mengembangkannya 2019 sampai 2024. Itulah pengembangannya. 2024 nanti kita akan bikin MEXI lagi yang kedua sampai 2029 insya Allah. Ya. Kemudian ada rencana kerja juga di KNDKS. Kita bagi menjadi 5 sektor. Sektor pertama adalah pengembangan industri halal. Bicaranya mengenai bagaimana mengembangkan industri halal di Indonesia, bagaimana mengembangkan kawasan industrinya sendiri, bagaimana memperbaiki rumah potong hewan, bagaimana mempercepat sertifikasi halal dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan sektor keuangan syariah, termasuk fintech, perbankan, KPBU, kerjasama lembaga negara dengan lembaga komersial. Mendingan pakai kertas ya, Pak, dibisikin, deketin dibisikin. Mendingan pakai kertas 5 menit. Ya. Itu adalah penguatan sektor keuangan syariah. Yang ketiga pengembangan dana sosial. Ini bicara zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Filantropi. Ya. Yang keempat adalah pengembangan kegiatan usaha syariah. Ini termasuk bisnis, kewirausahaan, ekspor, kemudian mungkin udah dengar program namanya zona kuliner halal, aman dan sehat, zona khas. Kemudian juga bicara mengenai inkubasi. Saya pernah bicara mengenai inkubator gitu ya. Nah, ini ada di sini. Ya. Yang terakhir adalah penguatan ekosistem ekonomi syariah. Nah, ini termasuk pengembangan HR-nya, pengembangan kurikulum, pengembangan konstruksi hukumnya. Sekarang kita juga udah kembangkan komite daerah ekonomi syariah. Alhamdulillah kalau saya nggak salah, ya kalau saya kurang nyebut, ada Sumatera Barat, ada Riau, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ya dan seterusnya. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Ini yang paling penting. Ada 30 program di sana. Lanjut. Ini ganti slide-nya aja setengah menit. Ya, dan ini adalah roadmap-nya. Jadi kalau Bu Waya dulu bikin Bu, MXI, ini roadmap-nya, Bu. Roadmap yang dibangun. Ya, nanti bisa dibaca bagaimana tujuannya Indonesia sebagai global ekonomi global hub ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
Makanya salah satu yang dikembangkan hari ini adalah bagaimana menghitungnya dalam indikator makro. Gitu. Lanjut. Ini ID Tribe. Ini adalah ekosistemnya. Dari sebelah kiri ada komersial, ada sosial, sebelah kanan ada industri halal, ada regulator, ya, ada sisi permintaan di sebelah sana. Di bawahnya fundamental, infrastruktur. Dan di tengah segitiga itu adalah sentrisnya. Ada yang korporasi sampai yang mustahik. Jadi kira-kira kalau kita mau baca, social finance itu batasnya sampai usaha ultramikro, sampai usaha mikro. Usaha kecil itu jatahnya komersial, gitu kira-kira. Jadi kalau mau fintech mau bagi, fintech bisa jadi mulai ada fintech yang sosial, supaya bisa mengcover yang mustahik sampai yang mikro. Gitu. Cuma ya tingkat risikonya juga lumayan itu. Ya. Baik, lanjut. Nah ini yang terakhir kira-kira kalau nggak salah. Ini ekosistem yang kami gambar tahun lalu. Insya Allah kita akan update ini. Di tengah-tengah adalah industri usaha, sebelah bawah itu adalah permodalan, sebelah kiri itu adalah inkubator, bekerja sama universitas biasanya. Yang di kanan itu ada sertifikasi, regulasi, regulator. Yang di kanan itu market. Dan ini di bawah ya data. Di bawah kanan bawah itu adalah keuangan sosial. Nah ini terkoneksi, harus bisa digambarkan Pak Sofyan bagaimana hubungan hubungan alur datanya, alur pembayaran, alur uang mesti tergambar di sini. Ini baru data flow diagram level 1. Level 1. Level 0-nya itu sebelum ini. Nah, yang sedang kita bangun nanti harusnya sampai paling nggak level 2 atau level 3. Kalau bicara arsitektur bisa sampai level 5, level 6 sebenarnya. Nah, kita bicara level 2 atau level 3. Gitu. Saya kira itu ya yang saya bisa gambarkan. Jadi disruption itu pertama adalah satu keniscayaan, ya. Yang kedua itu adalah keuangan syariah di Indonesia itu udah pasti mengalami disruption dalam bentuk dan menghadapinya harus dengan bentuk ekosistem. Yang ketiga, ekonomi keuangan syariah itu kita bangun juga dalam basis ekosistem. Kenapa? Karena dengan ekosistem kita akan tumbuh bersama. Dan syariah juga mengajarkan ya, saya diajarkan Pak Sofyan dulu. Jamaah itu lebih bagus dibandingkan sendiri-sendiri gitu Pak ya. Nah, makanya kalau sholat jamaah pahalanya 27 kali gitu kan? Karena jamaah itu lebih bagus, lebih kuat dibandingkan sendiri-sendiri. Terima kasih. Nanti mungkin kita gali dalam tanya jawab jika memang ada waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya. Berarti tangan dulu ya. Disrupsi itu adalah keniscayaan berarti ya Pak ya. Jangan takut sama disrupsi. Oke baik, kita telah mendengarkan pemaparan dari Bapak Dedi Wibowo. Maka selanjutnya izinkan kita beralih kepada pemateri kedua yaitu Ibu Mahaning. Silakan Bu Mahaning. Baik, terima kasih Ibu Prames. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Sofyan, Ibu Redi, Ibu Prames, terima kasih untuk penerimaannya yang luar biasa pagi ini. Yang terhormat Pak Dedi, yang Masya Allah tadi pemaparannya luar biasa ya. Pembukaan yang paling tepat tuh untuk series webinar memang Pak Dedi paling tepat udah. Ya, tadi sudah diresmikan oleh Pak Sofyan bahwa seri webinar ini akan berlanjut selama 1 tahun ya, 11 series dan insya Allah itu menjadi 100 jalan karena memang tujuan dari kolaborasi antara Perbanas Institute dengan AFSI itu tujuan utamanya adalah kita harus meningkatkan literasi sama-sama, kolaborasi sama-sama, supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa masyarakat Indonesia itu harus bisa menerima dan menjalani disrupsi ini sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip syariah sebagai landasan kita beraktivitas. Dan untuk kesempatan ini tadi sudah Masya Allah kita nggak janjian, tapi saya tinggal meneruskan apa yang tadi Pak Dedi sampaikan. Kalau bicara fintech disruption, mungkin saya akan membawa teman-teman ke lapangan ya. Mungkin boleh next slide Mbak.
Nah, saya nggak pengen bikin teman-teman lapar nih ya. Tapi ini foto saya ambil minggu lalu. Jajan bakso, sekarang nggak perlu bawa uang, ya kan? Itu salah satu disrupsi sebetulnya yang setiap hari kita alami, tapi nggak kita sadari. Dan di sini kalau kita bicara fintech, ada perusahaan fintech penyelenggara yang memang menyediakan kris. Jadi kris tidak serta-merta ada, tapi ada perusahaan fintech di belakangnya yang menyambungkan kita pengguna dengan pemberi jasa, dalam hal ini adalah pedagang bakso, dengan perbankan di belakangnya. Dan disrupsi ini adalah menarik karena ini berubah perilaku ya. Kalau kita bicara, pernah tuh saya tertolak untuk jajan di satu rumah makan karena nggak punya uang tunai. Dan mereka nggak terima uang tunai. Jadi ada hal-hal di mana kita harus belajar untuk berubah karena harus dipaksa, karena ada perkembangan di fintech ini. Dan ini menarik karena perubahan ini tidak hanya kita sebagai konsumen, tapi para pengusaha di sini. Saya dalam konteks hari ini menggunakan konteks UMKM ya, karena ini yang kita hadapi setiap hari. Jadi para pedagang ini mau nggak mau sekarang juga harus terhubung dengan perbankan dan harus terhubung dengan teknologi-teknologi supaya mereka juga tetap terus mendapatkan pelanggan ya kan. Apalagi anak-anak sekarang nih modalnya cuma HP ya kan. Kemana-mana HP, pakai kris atau mungkin e-wallet segala macam, dan ini yang tidak bisa dipungkiri. Jadi para pelaku UMKM ini pun juga sekarang juga sedang menikmati dan menjalani proses disrupsi ini tadi. Boleh next, Mbak? Jadi kalau divisi disrupsi udah dijelaskan, mungkin next lagi Mbak. Nah, inovasi kalau kita bicara fintech, itu adalah inovasi yang memang dilakukan hanya bisa mendisrupsi kalau dia mengubah pasar, jadi menciptakan pasar baru. Contohnya nih misalnya tadi Pak Dedi udah mention mengenai perbankan. Misalnya bank tadinya form aplikasi nasabah baru pakai form kertas ya 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah pakai digital nih, kita masuk ke bank udah harus membuka aplikasi sendiri, ngisi form sendiri. Itu belum disubsidi karena itu berupa teknologi untuk membantu kita memudahkan. Lebih cepat, nggak perlu antre, tapi itu belum pasar baru karena mereka hanya memudahkan kita untuk bertransaksi. Nah, berubah perilaku, iya, karena memang kita dipaksa untuk menggunakan teknologi dalam mengisi form tadi. Pada akhirnya menggantikan, belum, karena tetap kita mengisi form, hanya diubah dari kertas menjadi digital. Nah, kalau kita bicara inovasi yang disrupsi, tentunya ada tercipta pasar-pasar baru, karena memang itu tujuannya inovasi memang untuk memudahkan kita meluas ke pasar-pasar yang lain. Untuk misalnya contoh nih, bank dengan bank konvensional, kalau dia mau ke ujung Sumatera harus kerja keras, buka kantor, rekrut karyawan, tapi dengan inovasi teknologi, neobank sekarang sudah bisa menjangkau nasabah dimanapun. Nasabah dari semua provinsi bisa membuka rekening dari pagi sampai malam, kapanpun sudah bisa membuka rekening. Itu yang mendisrupsi. Boleh next, Mbak? Jadi kalau kita bicara perubahan, ada perubahan yang memang itu hanya perbaikan, dan ini semua pelaku usaha harus lakukan ya, dengan majunya teknologi, keinginan dari customer untuk mendapat servis lebih baik, perbaikan harus dilakukan. Inovasi juga tetap dijalankan. Kalau kita pergi ke sebuah bank, kalau udah penuh nih ya, di buku cetak kita udah penuh, ganti sekarang udah nggak perlu antre ke customer service, tapi udah ada mesin yang dipasang di front counter, kita bisa cetak buku sendiri. Itu inovasi teknologi. Nah, disruption-nya sekarang sudah ada neobank, udah ada peer-to-peer lending yang menggantikan beberapa fungsi tradisional. Nanti kita akan next, Mbak. Dan yang paling penting di sini adalah teman-teman, perilaku kita itu otomatis berubah karena adanya disrupsi, dan qadarullah ya, dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksa untuk percepatan nih. Harusnya inovasi digital itu masih diprediksi 5 tahun di depan. Tapi karena ada COVID-19, otomatis kita dipaksa untuk beralih secepat mungkin karena memang mau nggak mau harus dilakukan. Kalau kita bicara tadi COVID-19 pandemi itu adalah musibah, tapi di satu sisi adalah berkah karena kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Dan dengan adanya disrupsi teknologi ini, otomatis merubah perilaku konsumen. Yang tadinya kita sabar di front counter untuk antri, sekarang 5 menit aplikasi aja udah nggak bergerak, udah pindah aplikasi lain.
Kalau dia misalkan perilaku nggak kita punya berubah. LinkedIn, bayar Apa PA-nya namanya, span of masuk ke attention transaksi kita itu ya? pun sebagai Masuk konsumen doang juga ya? berubah. Teman-teman yang di sini akrab dengan Mas Instagram, PA-nya dengan dikit lagi. apa Dia bayar YouTube Short ya, IG Reels, itu kalau 7 detik nggak menarik, lewat kan, scroll lagi, Oke. scroll lagi. Itu span of control kita pun juga pengaruh pada bagaimana Harus. kita berperilaku dalam sisi Gini, keuangan. misalnya Kalau dia kita mau transfer tapi harus ke kantor bank, kalau ada dulu sih bos juga kan. antre, kita udah nggak mau lagi. Karena Sekarang kita udah memilih, udah ada digital, kenapa mesti kembali ke masa itu? Jadi ada pagi-pagi, harapan Bu. waktu yang menjadi perilaku terhadap semua sisi kehidupan kita. Dan dengan adanya digital disruption ini, otomatis kita maunya serba simple. Customer itu maunya serba simple. Jadi perusahaan-perusahaan yang belum berinovasi, belum berubah, itu sekarang tertantang untuk harus melayani nasabah yang sudah terkondisikan ingin serba simple. Dan mengenai best price ini, kalau kita mau cari, contohnya teman-teman nih mau cari laptop buat kuliah ya, udah nggak perlu lagi ke toko laptop nih, udah cukup ke marketplace, bandingin satu dan lainnya ada 1000 item keluar tuh pop up ya. Kita mau cari yang range-nya 3 juta sampai 5 juta keluar tuh ribuan. Kita sudah bisa memilih sehingga kita bisa menentukan apa sih yang harga terbaik sesuai dengan nilai ekonomis yang kita miliki. Jadi itu perilaku yang nanti akan harus diperhatikan oleh semua perusahaan. Dan terakhir tentunya gaya hidup ya. Kalau sekarang kita semuanya udah dengan pandemi kita dipaksa untuk melihat bahwa apapun bisa dikerjakan dimanapun. Itu dulu mana pernah kita tahu, dulu mana pernah kita ya Pak berpikir bahwa ternyata ngantor tiap hari itu berat ya. 1,5 jam dari rumah ke kantor, balik lagi sorenya 1,5 jam, 3 jam kita lakukan di perjalanan. Ternyata dengan adanya pandemi kita tahu bahwa oh ternyata bisa dikerjakan di rumah. Itu adalah perilaku yang berubah karena ada disruption dari sisi apa namanya Kodorola karena pandemi. Boleh next, Mbak? Nah, kalau kita bicara fintech, mungkin sebagai perkenalan ya, karena nanti ada beberapa series lanjutan setiap bulan. Jadi di sini kita perkenalkan kalau Asosiasi Fintech Syariah Indonesia itu menaungi fintech syariah. Jadi kita adalah asosiasi penyelenggara IKD yang ditunjuk oleh OJK untuk mengayomi para penyelenggara fintech ini. Dari sisi fintech itu ada 4 klaster teman-teman. Jadi ada klaster payment. Jadi kalau tadi kita bicara KRIS ya di depan ya, itu adalah fintech penyelenggara yang mengadakan KRIS. Itu ada perusahaannya. Kemudian ada peer-to-peer lending. Nah, tadi Pak Deddy mention mengenai pinjol. Jadi pinjol itu nggak negatif teman-teman. Pinjol itu ada 2, legal dan ilegal. yang sering kita baca negatif itu yang ilegal. Dan sudah beberapa tahun belakangan ini OJK sangat ketat sekali dalam mengawasi. Sudah ada 4.000 perusahaan ilegal yang ditutup. Jadi ini kita bicara legal non legal. Jadi konsep pinjol itu pinjaman online itu adalah salah satu bentuk fintech. Dan yang kita bicarakan di sini adalah fintech kita. Dan tadi Pak Deddy mention juga mengenai percepatan teknologi itu butuh pagar. Dalam hal ini OJK sangat ketat, mereka bekerja 24 jam 7 hari hanya untuk memastikan peraturannya ini mengejar ya kan. Karena teknologi ini percepatannya super luar biasa eksponensial. Di sini berarti regulator itu PR-nya banyak sekali untuk membantu supaya pengadaan fintech ini pun juga dalam ranah-ranah yang memang masih terkondisikan itu tadi ya sesuai peraturan. Nah, peer-to-peer ini adalah simpelnya adalah platform untuk pinjam meminjam. Kemudian ada lagi securities crowdfunding, selain pinjam meminjam ada permodalan. Jadi kalau teman-teman tahu di sini misalnya pasar modal, ini adalah mini pasar modal. Jadi kalau sebelumnya misalnya teman-teman mau investasi, aku mau punya saham, itu kan panjang perjalanannya ya, harus ke manajer investasi atau mungkin harus punya modal 50 juta supaya bisa masuk. Tapi kalau di securities crowdfunding, teman-teman punya 1 juta saja sudah bisa investasi di perusahaan tertentu. Sudah bisa punya bisnis dengan konteks memiliki suku gitu ya. Dan di sini ini tentunya satu disrupsi karena sekarang tidak ada batas lagi siapapun dari kita, bahkan teman-teman mahasiswa punya uang saku lebih. Kalau selama ini ditabung, nah boleh nih coba-coba untuk investasi di securities crowdfunding atau mencoba peer-to-peer lending menjadi pendana.
Kemudian klaster yang terakhir adalah klaster inovasi keuangan digital. Pada intinya adalah di luar 3 tadi masuk klaster ini. Contohnya apa? Boleh share slide berikutnya. Ini adalah anggota AFSI, teman-teman. Di sini kita mencoba untuk membangun ekosistem karena fintech itu nggak akan jalan tanpa ekosistem. Contohnya peer-to-peer lending kalau tidak ada lender di belakangnya, ya nggak jalan. Nggak ada yang punya uang, nggak jalan, karena nggak bisa meminjamkan kepada para klien atau nasabah. Sama dengan securities crowdfunding, tidak ada yang punya modal, yang nggak ada yang bisa dimodali. Jadi ekosistem ini sangat penting. Di sini kami alhamdulillah sudah ada 73 member per Februari ini ya. Bank Syariah sudah ada menjadi bagian dari ekosistem kita. Kemudian dari sisi SCF sudah ada, yang berizin sudah ada 4. Kemudian dari peer-to-peer lending, dari 102 peer-to-peer lending di Indonesia, itu 7 yang syariah, baru 7 yang syariah. Dan yang 7 syariah itu 4 sudah menjadi member AFSI. Jadi satu yang penting untuk kita catat, mungkin nanti pada diskusi sesi ini atau sesi berikutnya, fintech syariah ini ada 2 hal yang penting, teknologi dan syariah. Kalau prinsip syariah kan dari dulu nggak pernah berubah ya, tapi bagaimana kita menjalankannya itu yang berubah. Jadi koridor-koridor syariah ini yang menjadi sangat penting untuk berhati-hati kalau udah bicara teknologi, karena gampang sekali untuk terseret kepada arah-arah atau jalur konvensional kalau kita bicara teknologi. Dan di sini ada klaster IKD, yaitu klaster yang inovasi keuangan digital. Apa itu? Itu nanti ada di halaman berikutnya ya. Di sini kita bicara siapa saja member AFSI. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan mengupas, contohnya sesi bulan depan, akan mengupas peer-to-peer lending. Itu harus kita pahami banget, karena di situ selain ada elemen inovasi teknologi, ada elemen akad-akad yang digunakan apa sih? Nah ini penting, itu yang membedakan peer-to-peer lending syariah dengan konvensional adalah akad yang digunakan, supaya memastikan ya memang halal dari ujung ke ujung. Tadi Pak Deddy bicara mengenai ekosistem halal, kita harus memastikan fintech ini memang secara akad pun juga harus halal, karena kalau enggak ya kita nggak bisa masuk ke dalam ekosistem. Halaman berikutnya, nah ini salah satu contoh, tadi juga sudah disampaikan, contohnya nih bank ya, ini saya ambil screenshot minggu lalu ya, saya coba buka. Ini adalah contoh bagaimana sebuah lembaga keuangan itu harus bermutasi untuk mengikuti teknologi. Karena kalau enggak nanti orang enggak ada yang milih bank ya Pak Deddy ya. Karena di sini kalau dulu bank itu kita hanya simpan terus ambil uang. Sekarang bahkan kita membayar zakat pun bisa melalui aplikasi mereka. Jadi di sini ada hal-hal yang BS ini salah satu anggota honorary kita ya, dan kalau kita bicara buka rekening sekarang dimungkinkan nggak perlu ke kantor cabang. Ya. Karena BSI sudah bisa di sini hanya 5 menit jadi. Nah, kenapa saya buka di sini? Karena ada elemen-elemen fintech di belakang pembukaan rekening. Itu nanti kita akan jelaskan. Nah, tadi kita bicara cluster, boleh next Mbak. Tadi cluster pertama, cluster payment ya. Cluster payment itu membantu kita untuk mengubah cara lama dari membayar tunai. Kemudian sempatnya kita mengalami masa gesek-gesek kartu tuh. Kartu debit, kartu kredit udah nggak lagi Pak sekarang. Ibu udah nggak pakai ya? Karena udah pakai ada kris nih, kita modal handphone aja udah lupa dompet nggak apa-apa, yang penting handphone bawa. Plus kartu e-money karena butuh buat transportasi atau pembayaran. Nah, fintech payment ini ada tadi yang di cluster payment kita ada ZPay, ada Paytrend, ada Kaspro, itu adalah perusahaan-perusahaan penyelenggara payment. Jadi di belakang kris ini ada perusahaan yang menggerakkannya. Nah, kemudian contoh berikutnya ini saya bercontoh nih mengenai bagaimana sih peer-to-peer lending bekerja. Ini saya ambil dari website Etis, salah satu member kita ya. Itu kalau Bapak teman-teman lihat, peer-to-peer lending ini adalah solusi. Kenapa? Ini adalah bagian dari, belum dari mana? Oke. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, peer-to-peer lending ini ya, kalau kita bicara teori mungkin agak berat, tapi begitu kita langsung aplikasi, ini kita bisa melihat sekali bahwa di sini ada 2 belah pihak yang diuntungkan, yaitu nasabah, yaitu yang punya usaha. Jadi contohnya nih di sini saya ambil contoh adalah perusahaan
pengadaan panci, mau pakaian ya, di sini ada order nih. Biasanya perusahaan ini misalnya dia biasanya ordernya 50 pieces, tapi tiba-tiba ada order 1.500. Modal dari mana ya? Mereka mungkin nggak siap karena modalnya diputar terus kan. Nah, sekarang dengan peer-to-peer lending, setiap pengusaha UMKM bisa mengajukan pinjaman ke platform peer-to-peer lending. Di sini menariknya adalah begitu perusahaan ini dipromot di laman etis, di sini ada terkumpul peminat. Nah, peminat siapa? Itu adalah para pendana personal. Dari mulai 1 juta sudah bisa membantu UMKM untuk melanjutkan usahanya. Jadi dari sisi aspek syariah dan aspek kita nih sebagai muslim yang memang suka ta'awun ya, ini membantu, ini konsepnya membantu. Dalam hal membantu pengusaha lain untuk bisa maju, mengerjakan order yang tadinya tidak terbayangkan bisa diselesaikan, dengan bantuan bergotong royong, seperti semacam iuran nih semuanya taruh dana, bisa memproduksi dan nanti scale up. Jadi ini adalah salah satu hal yang mendisrupsi. Kenapa? Karena biasanya kan pengusaha harus ke bank ya untuk mengambil pinjaman. Itu belum tentu seminggu jadi. Iya kalau lolos uji ya kan. Nah dengan adanya peer-to-peer lending ini sangat dimungkinkan prosesnya cepat. Cepatnya kenapa? Nanti di belakang saya akan ada simulasi. Kenapa cepat? Ada proses due diligence-nya semua serba digital. Cepat, tidak terbatas waktu, nggak perlu harus nunggu bank buka, Sabtu Minggu pun sudah bisa transaksi. Ini salah satu contoh dari penerapan peer-to-peer lending. Jadi nanti teman-teman silahkan nanti bisa tuh mulai explore. Bulan depan kan kita bicara peer-to-peer lending, jadi bisa tuh dipelajari terlebih dahulu. Apa itu? Jadi nanti pertanyaannya bisa relevan. Boleh next, Kak? Jadi di sini ada disrupsi adalah bahwa yang tadinya kita harus ke bank sebagai nasabah untuk mengambil pinjaman atau mungkin ke tetangga sebelah atau saudara yang buruk-buruknya lagi ke rentenir ya itu naudzubillah semoga tidak terjadi. Dan ini salah satu solusi adalah bahwa ada pengusaha butuh uang, ada orang punya uang. Jadi platform ini menemukan antara yang memerlukan dana dengan yang memiliki dana lebih. Jadi di sini kita bicara ini adalah platform yang sebetulnya Masya Allah bermanfaat sekali kalau kita memang tahu manfaatnya seperti apa. Kemudian yang nextnya contoh berikutnya kita cepat aja ya. Securities crowdfunding, saya ini ambil dari websitenya Syafiq. Syafiq itu salah satu penyelenggara securities crowdfunding. Jadi kalau teman-teman nanti buka lamannya, di situ ada proyek-proyek yang dimodali melalui platform Syafiq. Jadi ada perusahaan yang butuh modal, mereka nggak mau minjem, tapi mereka mau, ayo siapa nih mau kongsian. Nah ini adalah pemodal. Di sini ini ketahuannya di sini mereka butuh modal 890 juta untuk memproduksi gamis, karena ada keperluan untuk memproduksi sesuai order. Tes. Kalau aku habis langsung putus nih, oke. Ada cepat aja nih, aduh. Oke. Nah, di sini pengusaha ini butuh modal, maka dia ke Syafiq nih, ke platform Syafiq. Tolong dong, ada pemodal nggak, investor yang mau biaya ini, mau kongsian. Nah, di sini kelihatan nggak di layar teman-teman? Di situ ada 68 pemodal. Jadi teman-teman mau modalin bisa. Nggak perlu buka usaha sendiri, di sini bisa modalin. Berapa ROI-nya, return of investment-nya per tahun 18%. Jadi kalau kita mau cari alternatif untuk investasi, ini adalah salah satu alternatif yang keren banget. Karena kita bisa milih industri apa yang kita mau invest. Dan di sini tentunya perusahaan fintech ini sudah mengkurasi. Sebelum ditampilkan di layar untuk diterbitkan suku, mereka sudah mengkurasi. Sudah dicek perusahaannya benar apa enggak. Memang mereka kompeten atau enggak. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti kita lihat di belakang. Boleh next, Mbak? Nah, boleh next lagi. Itu ada klaster inovasi keuangan digital, yaitu ada jenis-jenis bisnis model. Nah, ini. Ada jenis-jenis bisnis model dalam klaster inovasi keuangan digital. Jadi contohnya di sini ada agregator, ada financing agent, ada funding agent, ada insurtech, beli
takaful sekarang sudah bisa pakai digital, udah online. Kemudian ada eKYC. eKYC itu kalau kita ya teman-teman mau buka aplikasi, ya mau kita buka rekening kan ada KTP tuh kita disuruh selfie, cheese gitu kan. Itu eKYC. Itu ada perusahaan penyelenggaranya eKYC. Nah, boleh slide berikutnya. Ini yang terakhir. Ini adalah contoh kalau kita kita sebagai pemilik usaha mau mengajukan modal nih ke peer-to-peer, contohnya ke Etis tadi, Etis, Alami, dan lainnya. Itu kita sebagai pengusaha kita akan dicek. Di sini ada 4 platform fintech yang terlibat. Tadi eKYC ya, sebagai pengusaha kita akan dicek, kita akan diminta masukin KTP, masukin data, foto, itu akan dicek. Bahwa benar yang foto yang mengajukan adalah Mahaning, sesuai nggak dengan KTP-nya, cocok. Kemudian kredit scoring akan dicek. Kredit scoringnya udah nggak manual lagi, kita udah nggak harus meeting ketemu wajah ke wajah di interview, enggak. Karena sudah ada perusahaan fintech kredit scoring yang akan membantu perusahaan fintech, perusahaan peer-to-peer untuk ngecek ini secara keuangan dia kompeten nggak ya. Nah ini di sini nih mulai masuk nih. Sebulan yang lalu ya kita bertemu dengan tim OJK, di situ disampaikan bahwa pelanggan pay later saat ini tuh lebih dari 50 juta pelanggan pay later. Nah, ini nggak bisa kita remehkan. Yang pertama, sebagian besarnya kan ada ribanya ya, Pak. Nah, itu nanti bisa dipelajari lah. Tapi kredit scoring itu dimulai dari hal kecil. Misalnya nih, teman-teman atau saudara atau teman ada yang menggunakan pay later untuk beli handphone terbaru. Nah, ini kan ya, beli handphone terbaru udah nggak bisa bayar, telat. Tercatat tuh, buruk dia keuangannya, masuk ke kredit scoring. Tahun depan dia mau mengajukan pinjaman ke peer-to-peer lending, kelihatan tuh historinya. Bahwa dia pernah berhutang, pernah gagal bayar. Nah, jadi ini betapa pentingnya kita paham itu semua ternyata bermuara ke dalam satu tadi data. Kita bicara data itu ternyata data kita bisa diakses. Ya memang harus bisa ya untuk kemudahan kita juga. Kalau manual kan kita harus ngeprint data bank kita harus bikin statement. Sekarang enggak, udah otomatis, tapi berarti kita harus menjaga perilaku keuangan kita. Karena kredit scoring ini adalah melakukan pengecekan seberapa fit keuangan kita sehingga kita mampu membayar nanti kalau kita mendapatkan pinjaman atau modal. Kemudian ada lagi yang namanya pembayaran, pasti ya penyelenggara fintech pembayaran pasti terhubung dengan platform peer-to-peer karena nanti akan ada pembayaran cicilan segala macam. Tapi ada juga yang tanda tangan digital, itu juga ada perusahaan fintechnya. Jadi setiap hari itu sebetulnya kita udah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh para perusahaan fintech ini, cuma mungkin kita belum kenal. Nah nanti dalam setiap sesi kita akan lakukan bedah fintech sesuai dengan peruntukan, ada yang peer-to-peer, ada yang SCF, ada inovasi keuangan digital, kemudian tantangannya seperti apa. Karena kita bicara fintech, kita baru bahas fintech ini ya teman-teman, ya belum bahas fikihnya nih. Bagaimana supaya kita hati-hati dalam menggunakan misalnya itu tadi, pinjol itu menjadi berbahaya saat kita tahu mereka memang tidak berbasis syariah. Pay later, kontraknya apakah kita pernah baca? Nggak pernah, padahal di situ ada denda 2.000. Misalnya kita hari ini beli makanan, ini kan kadang gitu ya, di e-wallet kita habis, ya udah pakai pay later, habis ya. Oke, baik. Seperti contohnya pay later paling mudah deh. Itu kalau kita tahu akadnya, kita baca detail, itu ada denda setiap hari. Kemudian penagihan kita tidak pernah tertagih dengan dengan jelas. Jadi kadang kita terjebak ke dalam situasi karena kita nggak memahaminya. Jadi semoga harapannya dengan edukasi yang dilakukan oleh Perbanas Institute bekerjasama dengan AFSI, secara rutin kita bisa membantu teman-teman untuk memahami fintech syariah lebih mendalam. Kenapa? Karena siapa lagi yang mau mengedukasi masyarakat kalau bukan Bapak Ibu dosen dan teman mahasiswa ya. Betul. Jadi kolaborasi ini penting sekali dan mari kita sama-sama memahami baik dari sisi fintech, perusahaan fintech syariahnya sendiri memahami customer, memahami bagaimana mengedukasi literasi, dan bagaimana kita sebagai pelaku, sebagai konsumen bisa memahami batas-batasnya sehingga fintech syariah ini menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Karena kembali ya kita sering ya lihat ya, peer-to-peer ini masih terbagi dua, teman-teman. Personal,
apa Iya, namanya saya kan mau personal lempar dulu dan yang mana, juga untuk usaha. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara komersil masih enak ya kita bicara perusahaan, Rumah itu loh. masih bicara ada batas-batas Ini yang kita bisa nggak usah di harus atas. terapkan. Tapi Coba kalau tunjukkan yang mana sudah pakai bicara kemarin. itu keperluan Jangan personal, di bawah. keperluan kehidupan kita sehari-hari, konsumsi. Nah, ini betul, Ma. Terima kasih Bu, konsumsi deh tadi kok mau ngomong konsumtif susah banget ya. Nah, kalau udah konsumtif bahaya banget. Karena mudah banget ini kalau kita mau lihat di marketplace aja udah dihadapkan dengan dua pilihan kan. Mau bayar sekarang atau nanti. Nah, itu kita harus bisa nih mengedukasi diri sendiri maupun lingkungan kita dulu deh terkecil. Keluarga kita, circle kita, bestie-bestie kita mesti diedukasi. Karena kalaupun pay letter misalnya 100.000, itu bukan hanya 100.000, tapi di situ elemen 100.000 dengan 1 juta jadi nggak relevan karena ada elemen kita belajar hutang, kita memudah-mudahkan hutang. Nah, ini mungkin dari sisi syariat pasti teman-teman lebih paham. Kurang lebih itu Ibu Prames dari kami. Sebentar satu lagi slide, ini penting soalnya. Nah, kenapa Pak? Sama-sama di jalanan. Iya betul. Soalnya aku sih temenan banget sama Connect sih Pak. Jadi KNKS. Jadi kita udah belajar bagaimana membuat roadmap ya. Nah, pentingnya fintech buat UMKM. Kenapa? Karena kita kenapa titik beratkan UMKM? Karena UMKM termasuk penggerak ekonomi nih di Indonesia. UMKM kalau nggak ada UMKM, mungkin yang orang bilang resesi bisa lebih cepat nyampe. Insya Allah resesi nggak terjadi karena ada backbone kita adalah UMKM. Kenapa fintech penting buat mereka? Karena fintech bisa membantu mereka untuk scaling up bisnisnya. Kayak tadi kita contoh ya, pebisnis bakso dari dia mulai dari warung, dia butuh modal untuk mengembangkan, oh saya mau deh buka di ruko, dia kan butuh uang ya. Nah, bedanya peer-to-peer dengan SCF dari sisi batasnya pun berbeda. Kalau peer-to-peer itu maksimal 2 miliar. Nah, kalau SCF maksimal 10 miliar. Jadi kalau si Pak Bakso ini, aku mau buka ruko deh di Setiabudi sini, butuh modal 1 miliar, ya udah. Oke, ada fasilitas peer-to-peer untuk dia pinjam uang untuk modal beliau. Nah, kemudian kalau bisnisnya udah gede lagi di Setiabudi udah ini terus ada mahasiswanya nih senang banget, suka pelanggannya banyak. Pak, buka dong di Bogor, buka dong di Jogja, buka dong di Bali. Butuh modal 5 miliar karena setiap restorannya kan mahal. Butuh 5 miliar nih buat ngembangin usaha di beberapa tempat. Nah, larinya ke SCM karena limitnya lebih besar. Dan di situ sudah oke, kongsian yuk dengan pemodal yang lain. Ini kurang lebih bagaimana aplikasi fintech di lapangan dan bagaimana ini bisa membantu UMKM kita untuk bertumbuh. Karena kita nggak tahu ya, UMKM itu bisa jadi mereka ada yang berada di titik tertentu terus-menerus karena mungkin nggak punya akses permodalan. Dan memang satu hal ya Pak Dedi ya, pengusaha itu memang akses permodalan ini tidak segampang mereka yang punya slip gaji, itu ya Pak ya. Nah, ini tantangan dan itu dipahami sekali oleh para founder peer-to-peer dan SCF ini karena menjebatani para pengusaha ini mau omsetnya berapa, kadang dia lebih sulit kalau mengajukan pinjaman permodalan ke bank karena dia tidak mempunyai pendapatan tetap. Jadi ini adalah satu solusi yang bakal menjadi disrupsi karena nanti orang akan lebih banyak beralih ke sini, udah cepat, gampang, dan aksesnya pun juga terbuka luas dan pilihannya pun banyak karena perubahan peer-to-peer juga banyak, perubahan SCF juga insya Allah makin banyak. Demikian Ibu Prames, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres deh, udah bau-bau 2024. Ya, alhamdulillah Bu Mahaning, terima kasih untuk materinya. Ini Bu Mahaning di sini menambahkan bahwa ternyata inovasi itu baru bisa dibilang mendisrupsi kalau sudah memiliki 3 persyaratan. Ya, insya Allah kita ada ini lagi ya, ada diskusi lagi tanggal 17 Maret, sekalian promosi sedikit tentang peer-to-peer lending. Ini judulnya agak menggelitik nih, seteru atau sahabat masyarakat. Ya baik, untuk saat ini setelah para pemateri sudah menyampaikan materinya, silakan bagi para penanya baik di sini yang secara offline maupun online, mungkin gimana kalau kita buka dulu yang online ya?
ganti-gantian gitu online. Silakan siapa dulu yang mau nanya? Oh, Pak Kaprodi mau nanya dulu. Ya berarti Pak Kaprodi dulu nanya, kemudian nanti di online udah ada. Online juga nanti gantian satu online ya, ditunjuk sama panitia aja. Silakan Pak Kaprodi memulai. Terima kasih Bu Aya, Pak Dedi dan Bu Mahaning. Saya ingin menanyakan tadi ada peer-to-peer lending, ada SCF. Karena ini pertanyaan saya ini masih hangat karena ada mahasiswa yang berwira swasta. Ini Bu Aya kenal betul karena ini adalah bimbingan Bu Aya juga. Jalurnya kewirausahaan dan memang betul-betul berwirausaha, masuk UMKM ini. Kalau boleh sebut namanya Sahrul, ini mahasiswa kita pernah kesulitan laptop, kemudian bisa dibantu. Pertama dibantu tetangga saya juga yang nolongin dia, maksudnya barangkali ada yang bisa mensolusikan datang ke tempat saya di ruang prodi sore-sore maghrib. Dia butuh nggak sampai miliar-miliar seperti yang Bu Mahaning uraikan tadi, ya. Kemudian juga ditawarkan oleh si Yusuf yang nganter-nganter itu, yang pernah meminjamkan laptop, itu ditawarkan ke pinjol, tapi dia kelihatannya nggak tertarik dengan pinjol. Nah ini butuh uangnya nggak banyak Bu, 560-an lah juta. Tapi dalam kondisi yang sangat emergensi, kalau nggak bayar katanya besoknya mau disita jam 12 siang. Nah, situasi emergensi seperti ini apakah ada di Fintech Syariah solusinya? Ya, kalau nggak disita ininya nih, tokonya ada 2 apa gitu kan? Ini itu saja yang mungkin saya bisa tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hidayat Sofyan untuk pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau kumpulin dulu Bapak Ibu? Kumpulin dulu sampai 100 pertanyaan kalau bisa. Bercanda ya, kita kan mau Jumatan. Baik, di Zoom sudah ada yang mau bertanya siapa? Mohon izin bertanya Ibu. Oke, sebentar. Cek dulu. Boleh dibacain aja namanya siapa? Nama saya Hervan Ibu dari S1 Ekonomi Syariah. Bapak Amrul Natalsyah. Oh, buat Pak Dedi Wibowo. Oke, baik. Coba saya ulangi. Apakah fintech ini sangat berpotensi bagi laporan kekayaan seseorang kepada suatu lembaga yang bisa merubah-rubah datanya? Bisa dipahami Pak Dedi? Saya coba memahami ya. Baik. Oke. Gimana? Di sini dulu ada yang mau nanya nggak? Oke. Ini ternyata yang depan-depan juga sangat ini loh. Bu Reni, silakan Bu Reni dulu yang nanya ya. Nanti baru kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mungkin sederhana aja ya. Yang sebetulnya penasaran saya ya. Karena selama ini kalau bicara fintech yang khusus yang untuk peer-to-peer ya, itu lebih fokus kepada yang financing-nya. Tadi Bu Mahaning sedikit senggol tentang apa namanya funding-nya, tapi mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya, karena fundingnya tuh datang dari mana sih mereka gitu ya, siapa sih yang ngemodalin tuh peer to peer itu gitu ya. Jadi karena kita kan perlu tahu juga apa supaya tidak ada dusta gitu ya di antara kita, dana itu dari mana gitu ya. Kalau misalnya pasar modal kan jelas udah terbuka buat masyarakat ya, terus kalau perbankan juga gitu ya, tapi kalau yang peer to peer itu bagaimana ya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Reni. Gimana nih? Udah 3, kita jawab aja dulu ya Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya fokus kepada pertanyaan kedua dulu. Ini kayaknya pecah ya suaranya ya. Tes. Pecah ya suara ini ya? Kes. Sama pecah. Baik. Kan daripada cek mendingan cash gitu kan. Kalau cek itu utang, kalau cash tunai. Sambil saya jawab pertanyaan kedua ya. Sebenarnya kalau kita bicara laporan kekayaan, ini mudah-mudahan tidak ada korelasinya dengan peristiwa terakhir gitu ya. Sebenarnya makin kita terpapar dengan digitalisasi atau yang terkait dengan teknologi, maka merubah-rubah laporan keuangan atau merubah data itu menjadi hal yang sebenarnya cukup sulit karena perubahan itu pasti bisa di-tracking. Ya. Jadi perubahan data, perubahan isi laporan, perubahan apapun itu akan makin sulit. Contoh pada hari ini kenapa nomor pokok wajib pajak itu mulai diganti identitasnya dengan nomor NIK. Jadi kalau kita mohon maaf pemirsa ini karena mic. Jadi suara keras-kerasnya gede di sini, tapi di sini rasanya suaranya nggak kedengeran gitu. Kalau kita mengacu kepada Perpres 39 tahun 2019 mengenai satu data Indonesia, bahwa data yang baik itu terdiri dari 4 kategori, bukan 4 kategori, 4 syarat. Pertama, adanya standar data yang baik. Kalau istilah di dunia akademis, ada definisi operasional, ada grand theory yang benar gitu. Atas data itu, standarnya masih baik. Yang kedua, ada metadata. Metadata itu sudah masuk ke dalam detail dari definisi operasional setiap data. Yang ketiga, adanya interoperabilitas. Data itu bisa dibagi pakaikan antar lembaga, antar instansi, ya, tanpa ketakutan adanya ego sektoral. Dan yang keempat, yang namanya data referensi atau key data. Nah, makanya semua nomor sekarang SIM, BPJS, NPWP, bahkan rencana juga nomor zakat itu akan mereferensikan kepada nomor NIK. Gitu. Nah, begitu kepada nomor NIK, maka apa? Maka semua transaksi kita apapun di seluruh Indonesia itu akan terlaporkan dengan secara integratif. Dan mengubahnya pun akan mengakibatkan data itu akan terlihat perubahannya. Gitu. Jadi nggak gampang. Kalau dulu zaman pakai kertas, kita apa istilahnya merubah kertasnya kita nggak tahu, ya. Nah, karena saya bisa katakan kalau saya menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, itu harusnya sih nggak akan dengan mudah bisa dirubah, ya. Apalagi kalau sudah menggunakan pelaporan secara elektronis. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Mungkin sedikit nomor 3, Bu Reni. Ekosistem itu sebenarnya saling bersambung nih, Bu. Jadi kalau pertanyaannya secara simpel, fintech itu dapat dana dari mana sih gitu? Sumbernya juga banyak, Bu. Jadi bisa jadi dari pemodal. Misalnya kalau fintech itu dimiliki oleh pemodal besar gitu ya, maka dari modal. Tetapi ada juga model-model pendanaan dengan menggunakan fintech, Bu. Mungkin pernah dengar yang namanya crowdfunding. Pernah sekarang dengar namanya crowd equity dan berbagai macam model pendanaan lainnya. Jadi gini, saya pernah membuat satu model di sebuah BPD syariah, UUS BPD di Indonesia Timur. Itu dia punya banyak proyek
investasi yang karena Indonesia Timur lagi membangun dengan cepat, itu dia butuh investasi. Pertanyaan berikut, dana dari mana? Nah, dana itu adanya di Indonesia Barat dan di mungkin luar negeri gitu. Nah, karenanya dalam model tersebut, kalau dalam konsep syariah, maka dibuatlah konsep yang namanya musyarakah gitu. Musyarakah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bagian barat atau dari dunia, dari luar negeri. Nah, dari musyarakah tersebut maka bisa berupa revolving maupun musyarakah yang sifatnya permanen gitu. Itu dipakai untuk melakukan investasi ke Indonesia Timur. Nah, kalau kita bicara musyarakah, itu kan kita bicara musyarakah yang off balance sheet maupun on balance sheet kalau istilahnya dalam musyarakah. Nah, dalam konteks seperti ini, maka keduanya bisa dilakukan. Artinya apa? Kalau kita katakan musyarakahnya off balance sheet gitu, maka si pemodal itu udah tahu nih, misalnya nih yang duitnya besar siapa, kasih 1 triliun gitu. Dia udah tahu proyek Indonesia Timurnya, katakan bikin airport di mana gitu ya. Atau pakai on balance sheet yang resikonya nggak terlalu yang dipegang sama bank juga atau sama fintechnya juga. Modelnya crowdfunding, jadi semua ngumpulin uang kecil-kecil gitu, nanti diinvestasikan ke satu project di Indonesia Timur. Jadi modeling itu justru dengan fintech itu akan makin, saya katakan tadi, akan makin terbuka, akan makin modelnya tuh makin agile gitu loh. Karena pilihannya jadi banyak dibanding model yang sekarang ada di bank, tabungan, deposito, giro gitu, yang sifatnya mungkin sudah diatur secara khusus dan sebagainya. Dan pengalaman saya melihatnya adalah dengan menggunakan fintech, justru pengumpulan dana yang dilakukan dari sisi fundingnya sendiri itu akan menjadi lebih fleksibel gitu Bu. Dan model ini juga sudah banyak dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Itu kira-kira Bu, mungkin Bu Mahening untuk pertanyaan pertama sama ketiga bisa lengkapi, silakan. Baik, langsung saja nih Bu Pramesya. Pertanyaan pertama tadi mengenai hutang yang terjebak hutang ya Pak ya. Terjebak hutang, butuh segera melunasi, apakah fintech syariah bisa membantu di situ. Nah, yang perlu kita pahami adalah yang pertama nih dasarnya dulu nih. Peer-to-peer lending ada, tapi bukan berarti jadi berbeda dalam hal pemeriksaan calon nasabah ya. Dalam hal peer-to-peer lending pun juga menerima nasabah untuk dibiayai, tapi juga menolak juga bisa. Tergantung bagaimana mereka menilai perusahaan ini prudent atau tidak, layak dibiayai atau tidak. Kenapa? Karena perusahaan peer-to-peer syariah ini sangat memegang teguh amanah Bapak Ibu atau teman-teman. Karena ada akad terhadap dengan investor kan ya. Investor menitipkan uang ke peer-to-peer, tolong biayain perusahaan-perusahaan ya, nanti saya mau untung. Itu udah sebuah komitmen yang membutuhkan perusahaan peer-to-peer itu untuk amanah. Dan bagaimana caranya amanah? Tentunya memilih perusahaan yang dibiayai juga yang terkondisikan memang prudent dan sesuai dengan kriteria yang boleh dibiayai. Jadi dalam hal ini kalau memang seseorang pengusaha itu sudah memiliki kegagalan bayar di lembaga keuangan lain, ya bisa jadi kemungkinan besar dia juga akan mendapat catatan kuning di perusahaan peer-to-peer. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa yang sekarang adalah bukan bahwa peer-to-peer itu akan menyelesaikan masalah perhutangan, tapi perilaku kita nih dalam hal ini yang harus diubah. Bermudah-mudah dalam hutang itu sudah menjadi hal yang sangat kritis untuk kita hadapi bersama ya. Karena apalagi dengan adanya buy now pay later yang sedemikian mudah, jadi seolah-olah tuh akses hutang itu gampang. Sekarang ini Bapak Ibu dari catatan akhir Desember 2022 dari peer-to-peer lending konsumtif personal itu 60% lebih adalah mereka yang berusia 19 sampai 34 tahun. Berarti kan ada potongan kecil di situ mahasiswa ya.
Mungkin ya, mungkin teman-teman mahasiswa di sini ada yang pakai pay letter, pasti ada. Punya kemampuan bayar lah, belum punya gaji, belum punya pendapatan, udah berhutang. Ya kan? Iya, bapaknya yang bayar. Nah, ini takutnya kalau oke, bulan ini bayar, bulan depan bayar. Jadi semacam habit menjadi karakter. Begitu menjadi karakter. Betul. Menjadi dari tadinya oke beli jajanin teman ke resto 500.000. Besoknya lagi oh bisa bayar. Besoknya lagi beli HP 5 juta. Oh bisa bayar. Besoknya lagi buka usaha pakai utang. Nah, ini yang kita juga perlunya literasi itu seperti itu karena adanya fintech bukan berarti merubah perilaku tapi memberi solusi bagi memang yang sudah memerlukan. Jadi solusi fintech itu untuk membantu para UMKM untuk bertumbuh. Nah, ini kuncinya ada bertumbuh. Dalam hal mereka butuh modal untuk scale up. Tadinya omsetnya 1 miliar, dia mau tumbuh, saya mau double tahun ini nih. 2023 saya harus double. Income saya harus double, customer saya harus naik 2 kali lipat. Nah, itu yang disebut scaling up. Tapi kalau untuk menyelesaikan permasalahan keuangan, nah ini takutnya dia juga tidak lolos uji nanti Ibu, Bapak. Jadi dalam hal ini ada yang harus, hal-hal mendasar ada yang tidak berubah, yaitu pada saat pengecekan, bahkan lebih dengan pengecekan kredit scoring secara otomatis, itu malah tidak terhindarkan, nggak bisa lagi tuh diubah-ubah, dicoret-coret dikit. Ini kan aku udah utangnya udah tahun lalu, boleh deh dihapus, biar nggak kelihatan, nggak bisa, karena kredit scoring mengambil data dari manapun. Jadi itu yang kita perlu pahami. Kemudian dari sisi peer-to-peer lending modalnya dari mana? Tadi Pak Dedi sudah sedikit mention bahwa bisa dari mana saja, dari individual investor yang tadi individu kita teman-teman mau jadi pendana dari mulai 1 juta ke atas bisa. Kemudian dari tadi super lender juga ada pemodal investor yang di belakang perusahaan peer-to-peer, mereka juga boleh menjadi pendana. Kemudian bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, bisa BPRS atau bank syariah, itu juga bisa menjadi sumber dana. Demikian Ibu. Nanti setiap perusahaan pasti punya kerjasama masing-masing dengan tergantung perusahaannya. Mereka ada yang udah MOU, PKS dengan bank tertentu, seperti itu. Tapi selalu dicari yang memang ya harus align ya, harus sama-sama yang syariah. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Dedi dan Bu Mahaning untuk jawabannya. Sayang sekali ya, sebenarnya masih pengen buka pertanyaan, cuma udah jam 10 lewat 22 menit. Pak Sofyan di sebelah saya udah gelisah, ini kapan waktunya nih, saya udah mesti Jumatan nih. Oh ya, makasih. Ya baik, jadi gimana? Ada yang mau masih berani buka ini lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Ya, mohon maaf bagi yang ingin bertanya, yang sudah tergelitik bertanya. Nah iya, kita punya grup WA juga Pak, Bu. Nanti bisa dikumpulin di grup WA pertanyaannya. Setelah ini nanti kan dibuka lagi grupnya. Baik, kalau begitu sudah selesai dari kita ya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua pemateri kita. Ya, luar biasa tadi udah banyak juga di sini. Intinya fintech itu bisa menjadi solusi ya, terutama bagi UMKM untuk bertumbuh. Maka fintech itu disrupsi yang bisa ikut membangun perekonomian bangsa. Karena UMKM adalah sokoguru perekonomian bangsa. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya serahkan kepada moderator, MC. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hidayat Sofyan, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dedi serta Ibu Mahaning karena sudah berkenan memberikan materi yang sangat bagus dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah telah terlaksananya acara seminar pada pagi hari ini. Saya Dinda Humaira selaku MC. Memohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para audiens yang sudah berkenan hadir.
Bapak Ibu dosen atas partisipasinya pada hari ini. Sampai jumpa di series berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta, bisa absen terlebih dahulu yang sudah ada di link berikut. Ini kalian nggak ada sesi foto? Baik.